Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMat. Kali ini channel KPMat akan membahas matematika dasar SIMAK UI. Jadi di video sebelumnya kita kan udah bahas materinya tentang fungsi komposisi dan inverse. Untuk video kali ini kita akan coba bahas materinya yaitu tentang matriks ya. Nah, kalau adik-adik lihat di sini kakak udah siapin soal yang pertama itu yaitu Maddas SIMAK UI tahun 2020. Nah, di sini kita punya matrik A, punya matrik P, dan punya matrik D. Kemudian ada satu matrik ya, disebutkan di sini bahwasanya matrik A itu adalah P kali D kali P transpos, dan dengan determinan D itu 14. Nah, yang ditanya di sini adalah P transpos kali A-nya, determinannya ya. Nah, gimana cara ngejawab soal ini? Sebelum kita coba jawab soal ini, pertama-tama Kak ingetin dulu nih tentang rumus determinan matrik ordo 2 kali 2 ya. Jadi kalau kita punya matrik A, ya kita sebut nama matriknya A, di mana anggota matriknya atau elemen matriknya seperti ini ya, A, B, C, D, maka determinan dari matrik A itu kita bisa buat seperti ini, A kali D kurang B kali C ya, jadi dia nyilang gitu. Nah, oke, sekarang kita coba jawab aja ya. Kita mulai menjawab itu dari mana? Dari determinan D sama dengan 14 dari situ. Jadi kita bisa tulis determinan D sama dengan 14, lalu kita cari determinannya ya dengan konsep yang udah kita ciptain tadi atau rumusnya tadi nih. Nah, jadi kita kalikan ini kali dengan ini, lalu dikurang ini dengan ini. Oke ya, kita langsung buat ya. Berarti X kurang 1 dikali 2X tambah 1 dikurang 0 ya, sama dengan 14. Nah, ini kita kalikan nih. Jadi ini kali ini kali ini ya, kemudian ini kali ini, kemudian ini kali ini. Oke ya, langsung kita kerjain. Jadi X kali 2X berarti 2X kuadrat. X kali 1 ya, berarti X. Kemudian min 1 kali 2X berarti min 2X. Min 1 kali 1 berarti min 1. Nah, yang ini kita pindah 14-nya jadi kurang 14 sama dengan 0 ya. Oke, jadi 2X kuadrat, X kurang 2X berarti min X kurang 15 ya. Min 1 kurang 14 sama dengan 0. Oke. Nah, di sini kita harus faktorkan untuk menentukan nilai X-nya karena ini bentuknya adalah fungsi kuadrat. Nah, kalau misalkan adik-adik lupa bagaimana cara ngerjain fungsi kuadrat memfaktorkan, ini Kak kasih ingat lagi nih. Jadi kalau kita punya sebuah fungsi kuadrat, AX kuadrat tambah BX tambah C, ya sama dengan 0. Di mana A-nya nggak sama dengan 1. Nah, jadi A-nya tuh bisa aja 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi dia pakai rumusnya seper A, ini AX titik-titik, ya ini AX titik-titik, sama dengan 0. Untuk mengisi yang titik-titiknya kita butuh syarat. Dikali hasilnya AC, ditambah itu hasilnya adalah B. Oke ya. Nah, jadi balik ke soal kita. Jadi ini kan A-nya 2 ya. Berarti seper 2, ini 2X. Ya, kita kosongin dulu yang mau diisi. Ini 2X, kosongin lagi. Nah, jadi sesuai dengan syaratnya tadi, dikali itu hasilnya A kali C. Berarti di sini A-nya 2, C-nya min 15. 2 kali min 15, min 30. Ditambah itu hasilnya B. B-nya itu min 1 nih. Ya, min 1. Oke. Nah, jadi sesuai dengan syaratnya ini, kita bisa tentuin nilai yang diisi, yaitu min 6 dengan plus 5. Kenapa? Karena min 6 kali 5 min 30. Min 6 tambah 5 itu min 1. Nah, jadi kita kalikan 2X kurang 6-nya dengan seper 2. Itu menjadi X. Ya, 2X kali 1 bagi 2. Kemudian min 6 kali 1 bagi 2 itu jadi 3. Sehingga ini tetap ya, yang ini nggak usah dikali. Jadi cukup sekali aja. Nah, jadi X kurang 3 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah 3, atau yang ini 2X tambah 5 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah min 5 per 2. Oke? Jadi kita punya dua nilai X. Sehingga kalau kita coba dua-duanya bakalan repot. Nah, jadi ada logikanya ini ya, atau ada triknya. Jadi kalau misalkan punya dua nilai X seperti ini, maka kerjakan yang tergampang dahulu, yaitu X sama dengan 3 ya. Kenapa yang min 5 per 2 kita belakangkan atau jangan dikerjain dulu? Karena kalau ngitung pecahan itu kan agak lebih repot ya ketimbang ngitung bilangan bulat. Jadi kita cari dulu yang gampang ya. Biasanya ya, sekali lagi, biasanya jawabannya itu adalah yang tergampang. Oke? Nah, sekarang kita mulai. Yang ditanya di soal kan determinan P transpos kali A ya. Coba amati nih, yaitu determinan P transpos kali A. Jadi kita coba cari P transposnya dulu ya, P transposnya. P transpos. Ingat rumus transpos. Transpos itu adalah mengubah baris jadi kolom. Jadi matrik ini kolom pertamanya, baris pertamanya ini kita ubah jadi kolom. Ini baris keduanya kita ubah jadi kolom. Jadi kayak gini ya.
Ini Kak bikin di sini 1 per akar 5, yang ini min 2 per akar 5. Kemudian 2 per akar 5, 1 per akar 5. Oke, jadi yang ini ya, yang ini nih, jadi yang ini dia. Kemudian yang ini jadi yang ini. Oke ya. Nah, ini P transposnya udah ketemu. Kemudian kita cari matrik A-nya. Matrik A-nya itu kan tadi adalah 6 min 2, 1 kurang X, kemudian X ya. Nah, kita ambil X-nya yang 3 dulu ya. Nih, yang 3. X sama dengan 3 dulu. Oke. Sehingga matrik A-nya itu menjadi 6 min 2, 1 kurang 3, kemudian ini 3 ya. Sehingga matrik A-nya itu adalah 6 min 2, ini min 2 berarti ini 3. Nah, kemudian kita masuk ke bagian pertanyaan, yaitu determinan P transpos kali A. Ya, itu yang ditanya. Jadi kita bisa buat kayak gini. Determinan P transpos kali A. Nah, ini ada sedikit rumus nih. Jadi gini, I'll kasih rumusnya. Jadi kalau misalkan kita punya 2 perkalian matriks kayak gini. Jadi determinan A kali B itu bisa dijabarin jadi kayak gini. Det A kali det B. Nah, jadi dia bisa dipecah. Ya, ini rumusnya. Nah, sehingga kita bisa buat determinan P transpos kali determinan A ya. Nah, jadi kita cari dulu determinan P transposnya. Oke, ingat lagi rumus determinan nih. Ya, kali silang dia. Oke. Nah, jadi ini kita kalikan ya, yang ini kita kalikan nih. Ini kali ini dikurang ini kali ini ya. Oke. Jadi 1 per 5 kali 1 per 5 berarti itu jawabannya adalah 1 per 5 ya. Kemudian yang ini kurang berarti min 2 kali 2 min 4 ya. Min 4 per 5 ya. Karena akar 5 kali akar 5 itu jawabannya 5 ya. Oke. Kemudian dikali determinan A. Determinan A ini 6 kali 3 18. Kurang min 2 kali min 2 positif 4 ya. Nah, jadi ini 1 per 5 ditambah ya. Negatif jumpa negatif jadi positif. Yang ini jadi 14 kalau dikurangin. Sehingga ini 1 tambah 4, 5 per 5 sama dengan, ini 14 ya. Nah, jadi ini 1, 5 bagi 5, ini kali 14, jadi 14. Nah, jadi udah ketemu tuh jawabannya. Jadi jawabannya di sini adalah A ya, yaitu 14. Jadi determinan dari P transpos kali A itu adalah 14. Nah, terus gunanya ini apa? Ya, mungkin ini jadi pertanyaan juga ya. Nah, sebenarnya ini bisa juga digunakan untuk mencari dari determinan ini. Nah, jadi untuk ngejawab soal ini ada 2 teknik atau 2 cara. Salah satu caranya adalah seperti yang Kak jelaskan ini ya. Jadi cara yang kedua apa? Kita jabarin ini ya, sehingga nanti jawabannya juga sama kayak ini, 14 juga. Jadi terserah adik-adik ya, mau pakai cara yang mana. Bisa pakai cara yang seperti Kak jabarin sekarang ini atau menggunakan penjabaran yang ini ya. Nah, kenapa nggak Kak jabarkan yang ini juga? Karena nggak mungkin terlalu lama nanti kita menjelaskannya ya. Jadi Kak jabarkan salah satu caranya aja, oke? Nah, demikian Kak rasa untuk yang pertama ini ya. Jadi ada yang lupa tadi jelasinnya. Nih, untuk yang ini. Jadi karena yang 3 aja udah ada ketemu jawabannya, jadi yang ini nggak usah kita jabarin lagi ya. Sekali lagi ya. Jadi karena ini udah ketemu jawabannya, yang ini nggak usah. Oke? Karena saya itu aja untuk penjelasan nomor 1 ya. Sekarang kita coba lanjut aja ya ke soal yang kedua. Oke, sekarang kita di soal yang kedua, yaitu Mada Simak UI tahun 2019. Nah, kita punya matrik A nih, yaitu nilainya 1, 2, 2, 1. Kemudian matrik B, yaitu min 1, 2, 1, dan 1. Kemudian ada lagi nih, katanya A tambah TB. Jadi ada suatu matrik baru, yaitu gabungan antara ini dan ini. Ya, dengan persamaan ini ya. Dan hasilnya katanya matriks singular. Nah, kita harus tahu tuh apa arti matriks singular. Kemudian yang ditanya adalah T kuadrat ditambah 3T tambah 2. Jadi kita harus cari nilai T-nya supaya bisa nentuin ini. Oke? Nah, sebelum ngejawab soal ini, kita harus paham dulu definisi matriks singular. Jadi matriks singular itu adalah matriks dengan determinan sama dengan 0. Tuh ya. Itu artinya. Nah, kemudian Kak ingatkan lagi konsep mencari determinan. Jadi kalau misalkan kita punya matrik ordo 2 kali 2 dan elemennya seperti ini, maka untuk mencari determinan dari matrik A ini yang biasa kita tulis det ya, det A karena nama matriknya A. Det A yaitu A kali D dikurang B kali C. Nah, ini adalah konsep untuk mencari determinan ordo 2 kali 2. Oke. Nah, karena kita udah lengkap konsep yang dibutuhkan untuk ngejawab soal ini, jadi langsung aja kita jawab ya. Nah, jadi kita mulai dari sini nih.
TB ya kan. Nah, kita masukin matrik A-nya. 1 2 2 1. Kemudian T lalu matrik B-nya min 1 1 2 1. Nah, ini kita tulis aja lagi ya, tulis lagi nih. Kemudian si T-nya kita kali ke dalam jadi min T, 2T, jadi T, jadi T, ya kan? Nah, oke. Sekarang kita jumlahin nih. Jadi 1 dengan min T, jadi tetap ini ya. Kemudian 2 dengan 2T, jadi tetap kayak gini. Nah, ingat ya bagaimana konsep menjumlahkan matrik, yaitu yang seletak ya. Jadi ini tambah ini ya. Kemudian ini tambah, bukan ini ya, tapi 1 ya, 1 tambah T. Oke. Nah, jadi konsep dari penjumlahan matrik itu adalah yang seletak ini dengan ini dengan ini dengan ini, dan ini dengan ini. Oke. Nah, karena matriknya udah ketemu, ya, matrik dari A tambah TB-nya udah ketemu, dan di soal dibilang ini singular, jadi ini singular ya matriknya. Oke. Maka determinan dari matrik ini adalah sama dengan 0 ya, sehingga kita bisa buat kayak gini. Jadi det-nya sama dengan 0. Nah, kemudian kita kalikan ya sesuai dengan konsep determinan nih. Konsep determinan kita kalikan dia. Berarti 1 kurang T dikali 1 tambah T ya. Kemudian dikurang 2 ditambah 2T ya. Nah, dikali dengan 2 tambah T. Oke, sama dengan 0. Nah, di sini kita mau kalikan yang ini nih. Nah, ini juga kita mau kalikan. Oke. Untuk yang ini, untuk yang sebelah kiri ini ada trik cepatnya supaya gampang kalikannya, yaitu seperti ini. Kalau kita punya kita punya persamaan seperti ini, yaitu A tambah B, kemudian A kurang B. Nah, ini kan identik atau kembar ya, cuman bedanya yang 1 plus 1 minus. Nah, untuk kembar atau identik yang beda tanda seperti ini, maka cara cepatnya itu kalikan aja. Ini kali ini, jadi ini. Plus sama minusnya kalikan menjadi, ini kuadrat ya, plus sama minusnya dikalikan menjadi minus, B sama B-nya kalikan jadi B kuadrat. Nah, itu dia. Oke. Jadi biar cepet cara ngalikannya. Sehingga ini kita bisa buat kayak gini. Jadi 1 dikali dengan 1 tetap 1, minus kali plus itu minus ya. T kali T ya, T kali T-nya jadi T kuadrat. Oke? Gimana? Bisa dipahami ya? Jadi kiri sama kiri, tanda sama tanda, kanan sama kanan gitu ya. Nah, untuk yang kanan ini nggak bisa nih ya, karena dia nggak identik. Jadi kita kaliin satu-satu. Jadi 2 dikali 2 4 ya. 2 dikali T 2T ya. Kemudian 2T dikali 2 itu 4T. 2T dikali T berarti itu adalah 2T pangkat 2 ya kan, sama dengan 0. Nah, ini tulis lagi nih, tulis lagi. Ini kita rapiin bentuknya ya, 2T kuadrat ya, 2T kuadrat ditambah 2 tambah 4 nah ya, 6T ya, 6T tambah 4. Oke, sama dengan 0. Nah, jadi kita kalikan tanda negatifnya ke dalam. Ini kita tulis lagi 1 dikurang T kuadrat itu min 2T kuadrat dikurang 6T dikurang 4 sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian kita jumlahin ini sama ini. Min 3T kuadrat, yang ini tetap min 6T-nya, 1 kurang 4 min 3 sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanain dengan cara membagi semuanya dengan min 3. Sehingga ini menjadi T kuadrat, ini jadi positif 2T, ini jadi positif 1 sama dengan 0. Oke? Nah, kita coba faktor nih, karena ini bentuknya udah menyerupai bentuk fungsi kuadrat. Jadi ini T. Nah, masih ingat kan pemfaktoran dikali hasilnya C, atau di sini 1 ditambah hasilnya B ya, yaitu 2 ya kan? Di sini 2. Nah, berarti di sini nilai yang memenuhi itu adalah plus 1 ya kan? Kenapa? Karena 1 kali 1 1 tambah 1 2. Sehingga nilai T-nya itu min 1 atau T-nya itu juga min 1. Jadi T-nya kembar. Sehingga mau pakai yang manapun sama aja ya. Jadi nilai dari T kuadrat tambah 3T tambah 2-nya, yaitu tinggal ganti aja tuh T-nya dengan min 1. Jadi min 1 kuadrat ditambah 3 kali min 1 tambah 2. 1 ya, min 1 kuadrat 1 ya. 3 kali min 1, min 3 tambah 2. Nah, berarti 1 ditambah 2, 3. 3 kurang 3, 0. Nah, jadi jawabannya itu adalah 0. Oke, di sini jawabannya A ya.
Nah, itu aja untuk ngejawab soal nomor 2. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Oke, sekarang kita di soal yang ketiga, yaitu Mada Simak UI tahun 2018. Nah, kita punya matrik A di sini ya, di soalnya. Matrik A-nya nilainya A, 1, min 3, kemudian D, kemudian juga ada A nilainya sama dengan A inverse atau inverse A. Yang ditanya adalah A kurang D, itu berapa nilainya, oke? Jadi untuk ngejawab soal ini, Dari harus tahu dulu rumus inverse ya. Jadi Kak ingetin dulu ya rumus ya, supaya nggak lupa. Jadi kalau kita punya matrik A, seperti ini matrik A-nya. Ya, A, B, C, D. Ini elemen dari matrik A-nya. Maka inverse dari matrik A itu ya, kita bisa tulis kayak gini. Jadi rumusnya adalah seperdeterminan dari A dikali dengan adjoin ADJ dari A. Oke. Nah, jadi determinan itu sendiri dirumuskan seperti ini nih. Jadi determinan A yaitu A kali D dikurang B kali C. Oke ya. Jadi kita kaliin aja. Nah, kemudian ADJ atau adjoin dari A. Adjoin dari A itu adalah kita tukarkan posisi D dan A-nya ya. Kemudian CB-nya itu tetap tapi dikali negatif. Nah, oke ya. Nah, jadi udah ingat kan rumus dari inverse ya. Nah, karena udah kakak kasih ingat rumusnya, sekarang kita coba jawab aja langsung nih. Nah, kita punya persamaan seperti ini nih di soal. Oke, jadi kita isi aja nilai matrik A-nya yaitu A1 min 3D, ya kan? Nah, kemudian inverse dari A-nya kita cari ya, inverse dari matrik A ini. Oke, jadi sesuai dengan rumus inverse-nya tadi, seperdeterminan ya. Jadi AD dikurang min 3 ya kan, yaitu min 3 kali 1 ya. Nah, kemudian adjoinnya itu nih tukaran ya, tukaran, kemudian si satunya dikali negatif jadi min 1, si min 3-nya dikali negatif jadi positif 3. Oke ya. Nah, jadi ini kita tulis lagi nih. Kita tulis lagi dia. Nah, yang ini menjadi AD plus 3 ya kan. Ini D min 1, ini 3, ini A ya kan. Nah, jadi ini kita bisa buat kayak gini nih. Nah, kemudian ini kita kalikan ke dalam menjadi D per AD plus 3. Kemudian yang ini 3 per AD plus 3. Kemudian ini min 1 per AD plus 3. Kemudian ini A per AD plus 3. Ya kan? Nah, oke, sekarang kita coba cari salah satu nilainya. Misal kita mau cari persamaannya mau pakai yang mana dulu ya. Nah, jadi bebas nih. Nah, jadi kita coba pakai yang ini dulu nih. Nih, kita samakan. Ingat ya, konsep kesamaan matrik ya. Nah, jadi kalau kesamaan matrik tuh kita boleh menyamakan matrik yang ordonya sama, lalu melihat elemen yang seletaknya. Jadi kayak gini nih. Jadi kan ini kan seletak dengan ini. Yang ini seletak dengan ini. Yang ini seletak dengan ini ya. Yang D seletak dengan ini, ya kan? Nah, jadi itu adalah elemen seletak dari matrik tersebut, ya kan? Nah, jadi kita bisa buat kayak gini nih, yaitu min 1 per AD tambah 3 sama dengan 1. Nah, kita bisa kali silang, ya kan? Jadi AD tambah 3. Oke. Nah, jadi min 1 kurang 3 sama dengan AD. Jadi AD-nya itu adalah min 4. Oke. Nah, AD-nya kita udah dapat min 4. Sekarang kita coba cari salah satu nilai yang lain nih, ya. Persamaan yang lain kita boleh pakai. Misalkan kita mau pakai persamaan yang mana nih? Misal kita mau pakai persamaan yang ini misalkan nih, ya. Misalin aja ya. Ini A sama ini. Oke? Ini A sama dengan ini. Nah, jadi bebas aja sih mau pakai yang mana. Jadi ini sembarang aja ya, keambil salah satu persamaannya. A sama dengan D per AD tambah 3. Nah, di mana AD-nya itu kita bisa ganti nih AD-nya. Jadi AD-nya kan tadi dapat nih ya, AD-nya min 4. Jadi min 4 tambah 3. Jadi ini sama dengan D per min 1. Jadi A sama dengan min D, ya kan? Nah, jadi D-nya udah, A-nya udah dapat nih, yaitu min D. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa ketemu nih nilai salah satunya, yaitu nilai A atau D-nya dulu. Nah, jadi kita bisa bikin kayak gini. AD sama dengan min 4. Nah, A itu kan nilainya min D. Jadi kita bisa buat, sorry ya salah tulis nih. Oke, hapus dulu. Nah, A itu adalah min D. Jadi min D kali D sama dengan min 4. Nah, ini kita matiin minnya. Jadi D kuadrat sama dengan 4. Jadi D-nya adalah akar 4. Berarti 2. Nah, karena D-nya adalah 2, tadi kan kita punya persamaan AD ya
sorry kok AD, bukan AD ya, tapi A sama dengan min D. Nah, jadi kan A-nya bisa diganti, sorry, D-nya tuh bisa diganti jadi min 2, ya kan? D-nya ini bisa diganti dengan 2 nih, oke? Nah, jadi nilai A-nya adalah min 2, nilai D-nya adalah 2. Jadi, nilai A kurang D-nya itu adalah, nah, A-nya tadi berapa? A-nya min 2, ya kan? Kurang D-nya berapa? D-nya tadi 2. Nah, jadi min 4, oke? Nah, min 4 dimutlakin jadi 4. Nah, jadi jawabannya itu adalah E ya, 4. Nah, karena di situ simbolnya ada simbol mutlak. Nah, jadi simbol mutlak tuh artinya ini harus dipositifin nih ya. Ini simbol mutlak nih kiri kanan. Oke. Gimana? Bisa ngejawabnya? Nah, karena saya itu aja ya untuk cara ngejawabnya. Kita lanjut aja langsung ke soal yang keempat. Oke, sekarang kita di soal yang keempat atau soal yang terakhir pada video kita kali ini ya. Nah, yaitu Madda Simak UI tahun 2017. Nah, gimana cara ngejawab soal ini? Kita coba lihat dulu soalnya, yaitu kita punya matrik A dengan urdu 3x3 dan nilainya seperti ini ya. Yang ditanya itu adalah determinan dari matrik A ini. Nah, gimana cara mencari determinan dari matrik A? Coba diingat lagi bagaimana mencari determinan ordo 3x3 itu dengan metode Sarus ya. Nah, jadi kalau kita punya matriks seperti ini kakak ingatkan dulu rumusnya ya. Misalnya ini namanya A, B, C, kemudian nih E, F, G, H, I, J gitu ya. Nah, jadi determinannya itu, determinan dari si matrik A ini ya, kita tulis det A, itu kita cari dengan metode Sarus ya. Metodenya kayak gini nih. Nah, ini metodenya E, F, G ya, H, I, J. Nah, lalu dua kolom dari kiri itu kita tulis lagi kayak gini. A, B, E, F, H, I. Ini ya. Nah, ini dia. Setelah itu gimana caranya? Caranya gini. Nah, yang ini kita kali A kali F kali J ya, ditambah kemudian B kali G kali H ditambah C ya kali E kali I ya. Lalu dikurang dengan H kali F kali G, nah ditambah dengan I kali G kali A ditambah dengan J kali E kali B. Nah, jadi dia konsepnya itu kayak nyilang gini ya. Kayak gini nih. Nah, ini nyilang, nyilang, nyilang gitu ya. Nah, kemudian yang ini nyilang ini nih. Nih, oke. Oke ya. Nah, untuk yang di sini pakai tanda kurang nanti dia, oke. Nah, itu adalah cara mencari determinan ordo 3x3 dengan metode Sarus namanya, oke. Nah, sekarang kita coba cari nih soal kita tadi nih, determinannya. Oke ya, kita punya matrik kayak gini. A ya, matriknya 1 1 1 A, B, C ya, ini A pangkat 3, B pangkat 3, C pangkat 3. Oke. Nah, dua kolom pertama dari kiri itu kita tulis lagi ya sesuai dengan tadi rumusnya yang udah kakak bikin ya. Nah, oke, jadi ini menjadi nih 1 ya. 1 kali B kali C pangkat 3 ya. Berarti itu B C pangkat 3. Kemudian tambah 1 kali C kali A pangkat 3. Berarti C A pangkat 3. Tambah 1 kali ya, ini dia ya. 1 kali A kali B pangkat 3. Itu berarti A B pangkat 3, ya kan? Nah, kurang. Selanjutnya yang sebelah sini nih. Ini Kak tandai dulu ya. Ini dia tadi ya, ini dia tadi. Oke. Kemudian yang berikutnya nih. Ini nih. Oke. Nampak ya? Nah, oke, sekarang kita lanjut lagi nih. Berarti yang berikutnya B A pangkat 3 tambah C B pangkat 3 tambah A C pangkat 3, ya kan? Nah, oke, sekarang kita coba lihat aja ya. Nah, bentuknya di soal atau di choice-nya. Nah, ini sebenarnya udah selesai sih. Ini sebenarnya udah selesai. Tapi di choice-nya itu nggak ada bentuk yang seperti ini. Nggak ada ya. Yang seperti ini nggak ada. Tapi bentuknya malah diubah seperti ini ya. Diubah-ubah seperti ini bentuknya. Nah, tentu kan repot ya kalau kita misalkan mau ubah bentuknya lagi seperti dari yang bentuk yang seperti ini. Sehingga bentuknya diubah sesuai dengan yang diminta di choice seperti ini. Nah, ini kan agak susah. Nah, tapi ada triknya. Triknya gimana? Nah, kita pakai trik ya. Triknya gini. Jadi kalau dapati yang ngubah-ngubah bentuk gini, kita bisa pakai trik seperti ini.
Nah, di sini kan variabelnya A, B, C ya. Kalau adik-adik perhatikan sini kan ada A, ya ada B, ada C. Nah, jadi kita misalin aja tuh. Jadi kita misalin A-nya itu misalkan 0, B-nya 1, C-nya 3. Sorry, 2 ya. Nah, udah. Jadi kita gunakan angka-angka yang gampang dihitung. Jadi nggak mesti 0, 1, 2, boleh pakai angka yang lain, mau pakai angka 1, 2, 3 boleh ya. Jadi di sini kalau pakai angka 0, 1, 2, 3 biar gampang aja. Nah, sekarang kita coba isikan ke soal kita atau determinan kita nih. Jadi ini kita substitusikan ya. Jadi kan A-nya ganti dengan 0, B-nya ganti dengan 1, C-nya ganti dengan 2. Nah, sehingga kalau yang ini ya, yang ini B-nya kan 1 ya, berarti C-nya 2 ya. Berarti di sini 2 pangkat 3 ya kan, 8 kali 1. Berarti nilainya adalah 8 ya. Tambah, kemudian di sini kan A-nya 0 ya. Ini A-nya ganti 0 berarti habis ya. Nah, karena 0 pangkat 3, 0 kali C habis juga ya kan. Kemudian di sini A-nya ganti 0. 0 dikali B pangkat 3 juga habis. Berarti ini tambah 0 ya kan. Kurang. Nah, ini kalau ganti 0, ini ganti 0 nih. Yang A-nya nih. Berarti kan habis ya. Berarti 0 tambah ya yang ini 0. Yang ini B-nya ganti dengan 1. 1 pangkat 3 1. Ya kan. Kali C, C-nya 2. Nah, sehingga nih 8 dikurang 2 sama dengan 6. Nah, jadi hasilnya 6 ya. Nah, ini jadi kita harus cari yang hasilnya di sini juga 6 nih. Ya, ketika disubstitusi dengan 0, 1 dan 2. Oke. Nah, kita cek choice-nya satu per satu. Yang A. Jadi di sini kan A kurang B, B kurang C, kemudian C kurang A, kemudian A tambah B tambah C, ya kan? Nah, jadi kita ganti aja A-nya dengan 0, B-nya dengan 1, C-nya dengan 2, ya. Nah, ini kan kalau diganti dengan 0, A-nya 0, B-nya 1, ini B-nya 1, C-nya 2, ini C-nya berapa? C-nya 2 ya, A-nya 0 ya. Ini A-nya 0, B-nya 1, C-nya 2. Nah, ini kita hitung ya. Kita hitung, berarti 0 kurang 1 nih. Ini 0 kurang 1 min 1. Min 1. 1 kurang 2 nih. Min 1 lagi, ya kan? Kemudian 2 kurang 0, 2 ya. Kemudian 0 tambah 1 tambah 2, 3. Nah, ini kalau kita kali, min 1 kali min 1, 1, ya kan? Kali 2 kali 3 berarti 6. Nah, jadi jawabannya 6. Berarti jawabannya di sini adalah A. Kenapa? Karena ini sama. Ya. Saat kita substitusi dia sama nilainya. Jadi kalau beda berarti itu bukan jawabannya. Nah, jadi jawabannya di sini adalah A ya. Oke? Gimana? Bisa dipahami? Nah, kalau misalkan adik-adik mau coba lagi untuk bagian B-nya, itu silakan aja ya, silakan aja tuh. A kurang B ya. Kemudian B kurang C, kemudian C kurang A, kemudian A tambah B tambah C, ya kan? Nah, kita ganti aja. A-nya 0, B-nya 1, C-nya 2. Nah, A-nya ganti dengan 0, berarti ini 0. B-nya 1 ya, B-nya 1, C-nya 2, kemudian C-nya 2, A-nya 0, yang ini A-nya 0, B-nya 1 ya, B-nya 1, C-nya 2. Nah, ini kalau adik-adik ganti kan jadi kayak gini ya, min 1, ini 2, kemudian ini 3. Nah, kalau dikali, ya kan, kalau dikali untuk bagian, ini dikurang ya, C-nya kurang, sorry, tadi salah. Ya, ini kurang C. Berarti ini kurang 2 ya, kurang 2. Oke. Jadi 1 kurang 2 min 1 ya, min 1 nih. Sorry ya. Nah, sehingga kalau kita kali nih, min 1 kali min 1, 1 kali 2, 2 kali min 1 ya. Jadi min 2. Nah, beda kan? Nah, jadi kita harus cari yang nilainya sama dengan 6. Kenapa? Karena ketika kita ganti pada bagian ini ya, pada bagian ini. Nah, ini kan ini kan determinan yang udah kita cari, ya kan? Nilainya kan 6. Nah, sehingga ketika kita gantikan dengan nilai ini, ya, kita harus cari juga di choice ini yang nilainya 6 juga, gitu ya. Nah, jadi gitu logikanya. Nah, jadi kebetulan di sini choice yang nilainya 6 itu adalah choice A. Sehingga kita nggak usah lagi sih sebenarnya cari B, C, D, E-nya. Tapi di sini kenapa nggak cari? Supaya untuk nunjukin aja kenapa bisa nilai A atau choice A yang menjadi jawabannya, ya. Nah, oke. Karena itu aja untuk menjawab soal nomor 4 ini penjelasannya ya. Nah, semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik semua yang bakalan ngikutin SIMAK UI di tahun 2021 ya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.